Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku di puasa yang sudah menjelang hampir 2 minggu ya. Ini di hari Jumat ini. Kemarin nganter kipas angin di sekolahan, kita kedapatan kerjaan ini untuk mengairi ruangan lab ya, untuk sekolahan juga. Jadi langsung kita kerjakan aja lah. Jadi setelah cair kerjaan kipas angin 7 unit untuk di lokal, ini kita bawa pompa air. Ini kita mau bakal pakai kawat 0,40 dan 30 ya. Jadi yang ada di rumah kawatnya 30, jadi saya beli 0,40 nya lah. Ini nanti mau kita siapkan hari ini juga sore Jumat, jadi Sabtu pagi bisa antar ke sekolahan lagi. Ini sebelum Jumat siang kita gaskan lah, ini kita kerjakan paginya langsung. Salam sehat ya, salam sejahtera, salam dari saya Kang Kobel. Semoga ilmu-ilmu kita tetap selalu berkelanjutan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi salam ilmu berkelanjutan untuk kita semua. Kita pakai 0 press pan 0,20. Nah ini PS 135 ini Shimizu-nya. Jadi nanti kita, ini kemarin ceritanya pompa air ini udah lama, udah dari berapa bulan yang lalu saya udah cek di lantai 3 ruangan lab terbakar habis gosong. Jadi saya tengok penyebab terbakarnya kenapa kan. Rupanya pompa air ini otomatisnya hidup, tetapi airnya tidak ada di dalam pipa. Saya telusurin, pipa yang mengalir ke pompa air rupanya diambil dari tandon yang di lantai 3. Sementara di lantai 3 itu tandon 2 tangki nyuplai air ke lantai 1. Jadi di lantai 3 ada 2 tangki, tapi airnya tidak pernah ada kalau jam operasional sekolah ya. Dari pagi sampai menjelang jam 3 itu air nggak ada, kosong. Ini sambil saya press pan saya cerita lah, ini pengalaman ngambil pompa air ini ya teman-teman. Ini sekedar untuk apa aja, kalau cara mengerjakannya seperti biasa aja lah. Ini kisah nyata, ini memang pompa air ini memang kerjanya tidak maksimal, artinya dia mengisap tandon yang kosong. Maaf ya, lagi batuk juga kita ini, lagi masuk angin. Jadi saya periksa jalurnya, pipa yang mengarah ke tandon rupanya tidak ada airnya, jadi menyebabkan pompa ini terbakar. Kenapa demikian? Saya manjat ya ke tandon yang di lantai 3. 2 tandon itu di saat jam operasional sekolah, 2 tangki itu tidak ada air. Pompa mengalir sih, tapi tidak sempat tersimpan atau berada di tangki di lantai 3 ya. Jadi pompa air itu ngisap langsung jatuh masuk ke tandon nomor lantai 1. Jadi nggak pernah ada lah air itu di saat jam operasional. Sementara lab terkadang dipakai di saat jam-jam sekolah juga. Jadi ya mau nggak mau pipa itu kosong. Sifat air itu kan kalau kita lihat mengalir atau mencari dari titik yang paling rendah ya dia. Jadi di mana titik yang paling rendah, air itu akan berkumpul di situ. Jadi di saat itu, di kejadian udah berapa bulan yang lalu, udah hampir berapa bulan lah, udah 5 bulanan lebih lah ini pompa air di bengkel saya. Jadi kemarin waktu pas nganter kipas ditanyakan, saya bilang masih ada, tinggal pihak sekolahnya aja. Kalau dikerjakan saya kerjakan, karena udah saya bongkar. Oh katanya suruh ngerjakan, jadi gitulah. Jadi singkat cerita saya gambar lah, sampai saya naik, saya videokan. Di atas tangki lantai 3 itu saya videokan untuk ngasih tahu sama kepala sekolahnya ya.
Ini kepala sekolahnya kan perempuan, jadi kita harus betul-betul kasih pembuktian yang jelas lah, biar kita tidak ngomong-ngomong aja ya kan. Jadi saya videoin. Di saat saya videoin, tangki itu memang tidak ada ngisi air. Di saat saya sore katanya barulah air tuh penuh. Kalau udah jam operasional anak sekolah tidak ada, tangki di atas tuh baru penuh, baru bisa. Sementara ruangan lab dipakainya di saat jam operasional sekolah, jadi nggak akan mungkin dapat jamnya. Jadi solusinya kalau nggak labnya yang ditukar ke lantai 1, atau saat belajar di ruangan lab itulah agak sore barulah bisa mendapat air dari suplai tangki itu. Itulah jalan satu-satunya di antara dua itu ya. Kalau nggak dipindahi ruangan lab ke lantai 1, jam belajar labnya lah dirubah ke jam sore biar bisa dapat air lah ruangan tersebut. Karena kalau di saat pagi yang di lantai 3 itu ketarik semua air yang ada di tangki tangki lantai 3 itu. Di dalam pipa pun kesedot dia, ketarik lah bahasanya, mengumpul di tandon lantai 1. Jadi ibaratnya gini teman-teman ya, kalau di atas tuh ada 2 tangki yang ukurannya 5 liter, ini kita bandingkan dengan ukuran kecil aja. Jadi di lantai 3 ada ukuran 5 liter 2 tangki. Sementara yang di lantai 1 itu ada 1 tangki yang ukurannya 20 liter. Jadi kan nggak akan mungkin nyimpan air dia kalau yang bawah belum penuh. Dia langsung habis di saat jam-jam anak sekolah lagi belajar ya, dari pagi sampai sekitaran jam 3-an lah, atau menjelang sore jam 4 ya, karena pulang sekolahnya SMA nih sampai sekitaran jam 3-an lewat. Jadi mungkin menjelang maghrib lah baru tangki itu ada airnya. Disitulah kasusnya pompa air itu. Jadi saya bilang juga sama kepala sekolahnya, sama 2 guru yang di situ ya, yang berpengaruh, saya bilang ini pompa air bisa saya kerjakan, tapi kalau diletakkan di lantai 3 lagi, saya nggak bisa menjamin pompa ini bakalan bertahan lama. Karena sudah saya kasih tahu permasalahannya apa. Mudah-mudahan mereka bisa mengetahui cerita yang saya sebenarnya ini memang tidak akan mungkin bisa lah mau pakai pompa baru pun kalau diletakkan di lantai 3 yang ada airnya juga bakalan ketarik ke lantai 1 ya. Pipa air yang menyimpan di lantai 3 itu bakalan jatuh dia ke lantai 1. Jadi saya bilang seperti itu sama guru dan kepala sekolahnya. Tapi kalau mau dipasang di lantai 1 ya mudah-mudahan, karena kan di lantai 1 itu kan tempat kumpul titik air. Jadi di mana ada nggak adanya siswa belajar, air itu tetap jatuh di lantai 1. Jadi mudah-mudahan kalau pompa air diletakkan di lantai 1 mungkin bisa berfungsi dengan baik. Tinggal ini kan pompa 135 PS ya, tinggal tergantung dia sanggup nggak dia ngelawan gravitasi nyorong ke lantai 3 ya. Karena pompa air ini juga udah nggak baru-baru kali. Jadi tinggal saya kasih pengertian lah, daripada saya disalahkan ya. Saya bisa ngerjakan menghidupkannya, tapi nanti tinggal gimana lah proses pengerjaannya di saat pemasangan. Saya bilang kalau pemasangan tuh harus memang diletakkan aja lah di lantai 1, atau pompanya lah didekatkan di tabung atau di tangki lantai 1 itu baru dinaikkan lah ke lantai 3 gitulah. Pokoknya caranya cari sumber air yang benar-benar tetap ada alirannya di saat jam-jam belajar siswa atau murid ya. Jadi mau jam berapapun, kalau dari pagi sampai ke jam 3 di lantai 1 itulah yang aman air, tidak kekurangan. Karena di lantai 2, di lantai 3 itu tidak ada kamar mandi ya, untuk sekolah yang saya maksud tadi ini. Jadi di lantai 2 khusus lokal, di lantai 3 juga khusus lokal, cuman ada 1 ruangan untuk lab yang perlu curahan air untuk cuci tangan ya. Jadi disitulah kendalanya. Makanya pompa ini tidak bertahan lama karena tidak menyimpan air di dalam pipa itu. Pipa itu langsung jatuh masuk ke dalam tangki yang berada di lantai 1. Jadi sudah saya gambar, sudah saya videokan,
sudah saya ceritakan gimana maksud saya biar mereka memahami cerita yang sebenarnya kan. Jadi mereka tinggal ngambil keputusan lah. Yang penting ini pompa sudah saya kerjakan, sudah saya siapkan. Besok-besok di saat pemasangan nanti saya nggak mau disalahkan juga karena saya sudah ngasih tahu sebelumnya gitu teman-teman. Jadi disitulah ini kesalahan pemasangan pompa. Jadi bukan berarti kita masang-masang pompa air aja ya, harus kita perhatikan juga sumber air. Kira-kira ada nggak? Kira-kira pantas nggak kalau diletakkan di situ dia gitu. Jadi bagi teman-temanku, mungkin obrolan kita hari ini judulnya bukan sembarang masang pompa. Harus diketahui lah di mana sumber air yang selalu ada. Kalau memang adanya di lantai 1 dan keperluannya di lantai 3, tinggal kita cari harus pompa tipe apa yang bisa kita pakai untuk kebutuhan itu. Bukan sembarangan mesin pompa juga kita letakkan ya, karena yang PS135 ini biasanya kan untuk pompa-pompa aliran rumah tangga ya, yang model-model semburannya datar aja, nggak melawan gravitasi. Kalau ini kan dia sempat udah melawan gravitasi ya sampai ke lantai 3 ya. Mungkin kalau baru pompanya mungkin masih bisa, tapi termasuk kerja berat lah dia. Jadi kan ada Shimizu itu tipe-tipe tertentu, kayak kasus di tempat family saya yang saya pernah filmkan juga. Dia pakai 135 tapi nyedotnya terlalu jauh. Udah cara instalasinya juga nggak benar ya menurut saya. Begitu juga dengan pipa isapannya naik ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas. Udah nggak memadai dari kekuatan pompa tersebut. Jadi saya sarankan dia beli tipe di atasnya itu, tipe 203 apa 208 ya, saya lupa tipe Shimizu-nya. Setelah saya pasang langsung nyedotnya benar-benar kuat. Jadi memang kita harus perhatikan juga tipe-tipe pompa air yang harus kita pergunakan untuk kebutuhan dia ya, dimana kita posisikannya. Ini sudah saya gulung nih, sudah saya siapkan. Ini di hari Jumat ya, dilanda hujan ini. Jadi setengah hari setelah Jumat saya lanjut lagi, saya kerjakan lagi, saya siapkan. Pokoknya sore ini harus siap. Ini macet pula ini karena udah lama di bengkel nggak kita lihat-lihat ya. Jadi saya harus bongkar bagian depan, saya buka lah itu piringannya. Habis itu saya bersihkan, saya cuci biar lancar. Ini sudah berputar ya, sudah saya buka tadinya tin filler, saya angkat terus saya pasang lagi. Terus nanti bakalan saya tutup. Ini sudah siap, bisa dibilang sudah siap. Jadi mudah-mudahan video hari ini bisa menghibur rekan-rekan, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa mengambil kesimpulan kalau kita harus meletakkan pompa itu di mana sesuai dengan kebutuhannya ya. Salam dari saya Kang Kobel untuk video hari Jumat ini yang saya campakkan di hari Sabtu. Mudah-mudahan cukup sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menjadikan rekomendasi bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.